Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, perkenalkan guru kalian. Nama saya Husnul Mubarak atau dipanggil Pak Barok. Kalian akan mengajar kalian di pelajaran agama Islam. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini jangan lupa untuk like and subscribe di channel YouTube Pak Barok. Silakan kalian like and subscribe terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, untuk mengawali hari ini kita akan belajar tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Sekarang tujuan pembelajaran. Yang pertama membaca surat An-Nisa ayat 59, kemudian surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya. Yang kedua menyebutkan arti surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Maidah ayat 48 serta At-Taubah ayat 105. Yang ketiga menjelaskan makna isi kandungan surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang keempat mendemonstrasikan hafalan surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah 48 serta At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kelima, menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Jadi tolong diperhatikan ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Pak Bar akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Baik anak-anak, setelah kita membaca maka kita akan mempelajari tentang hukum bacaan, hukum tajwid bacaan surat An-Nisa ayat 59. Baik anak-anak, di sini sudah Pak Barok tulis ada F3, F1 sampai dengan F5. Silakan kalian perhatikan. Pak Barok akan menyebutkan hukum satu-satu, nanti kalian tulis kembali hukum yang sudah Pak Barok jelaskan. Perhatikan anak-anak, di situ ada huruf yang sama, berarti itu adalah hukum tajwid yang sama hukumnya. Misalnya yang pertama F3, ya ayu. Ya ayu adalah hukum mad, yaitu tentang mad jaiz munfasil. Perhatikan ya, F3 itu mad jaiz munfasil. Berarti F3 yang kedua yaitu amanu ati'u. Amanu ati'u yaitu hukum mad sama, berarti mad jaiz munfasil. Hukum tajwid yang kedua adalah F1. F1 itu yaitu alladzina. Alladzina ini adalah hukum mad tabi'i. Sama juga dengan F1 yang kedua, tu'minuna, wawu sukun, maka itu sama dengan matobi seperti F1, alladzina yaitu ya sukun. Kemudian hukum Allah, lafzul jalalah. Kalau Allah ini tebal maka disebut dengan lafzul jalalah tafkhim. Jadi ati Allah dan ilallahi, maka S1 ini hukumnya lafzul jalalah tafkhim, yaitu tebal. Selanjutnya hukum D2. Hukum D2 ini tentang alif lam, yaitu alif lam asyamsiyah, sebagaimana dengan yang ada di hukum tajwid yang selanjutnya. Jadi D2 ini ar-rasul, jadi lamnya tidak terbaca masuk sehingga disebut dengan alif lam asyamsiyah. Kemudian D1 ini adalah hukum alif lam al-qamariyah, yaitu idhar qamariyah karena lamnya terbaca. Al-amri, kemudian ada
wal yaumi, ya, al akhiri. Semuanya itu adalah huruf al qamariyah atau idhar qamariyah G1. Hukum tajwid selanjutnya adalah A5. A5 ini tentang nun sukun ketemu dengan huruf kaf, misalnya disebut dengan ikhfa. Misalnya A5 minkum, nun sukun ketemu kaf, kemudian A5 fa in tanaza'tum, nun sukun ketemu ta, kemudian syai'in faruddu, fathatain ketemu kasrotain ketemu dengan fa. Mohon maaf ya, tadi fi syai'in faruddu, yaitu fathat kasrotain ketemu dengan fa, kemudian in kuntum, nun sukun ketemu dengan kaf, maka A5 ini disebut dengan hukum ikhfa hakiki. Perhatikan ya, ikhfa hakiki, nun sukun atau tanwin. Hukum tajwid selanjutnya adalah B1, yaitu tentang mem sukun. Mem sukun ketemu dengan huruf fa, maka disebut juga dengan idhar syafawi. B1 yang kedua adalah in kuntum tu'minu, yaitu mem sukun ketemu dengan ta, maka disebut dengan idhar syafawi, sama dengan B1 yang sebelumnya. Dan hukum tajwid yang selanjutnya adalah A2. A2 ini adalah hukum tanwin, yaitu dhamma tanwin atau dhammatain ketemu dengan wawu, maka disebut hukum tajwidnya adalah idgham bi ghunna, yaitu A2 ini adalah dhamma tanwin ketemu wawu, yaitu hukum tajwidnya idgham bi ghunna. Untuk hukum tajwid selanjutnya adalah F5. F5 ini adalah tentang mat, yaitu apabila ada fathah tanwin atau fathatain di akhir ayat maka disebut dengan mat iwat, ya. Jadi mat iwat hukum bacaan F5. Perhatikan anak-anaknya, jadi ini ada hukum tajwid, silakan kalian dengarkan lagi, ulang lagi dan tulis kembali hukum tajwid bacaannya dan sebab hukum tajwidnya. Nanti Pak Barok akan kasih tugas. Oke, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang ayat An-Nisa ayat 59, surat An-Nisa ayat 59. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjut tentang arti surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan serta ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai', maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, faruddu ila Allahi wa Rasul, kembalikanlah ya kepada Allah Al-Quran dan Rasul Al-Hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika memang kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian atau akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini arti surat An-Nisa ayat 59. Baik anak-anak, kita akan lanjut asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya An-Nisa ayat 59. Imam Al-Bukhari meriwayatkan berkaitan dengan turunnya ayat ini terkait penolakan prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Uzaifah bin Qais selaku komandan dalam suatu peperangan Sariyah. Apa itu perang Sariyah? Perang Sariyah adalah perang yang tidak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulil amri, maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Ini adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan ya. Kemudian kita akan lanjut hadis Nabi Muhammad tentang taat pada aturan. An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa dha'atu 'alal mar'il muslim fi ma habu wa kariya ma lam yu'maru bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la dha'ah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Jika diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis rawahu Bukhari. Isi dan kandungan hadis tersebut, Islam memberi garis yang jelas bahwa seorang boleh saja taat kepada siapa saja asalkan ketaatan tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya menaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Ini adalah hadis Rasul tentang taat pada aturan. Tolong diperhatikan ya. Kemudian kita akan lanjut tentang isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. A.
Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah dan Rasul serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis. B. Mentaati perintah Rasulullah baik berupa perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang C. Mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menanggapi urusan kamu dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut akan tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Untuk D, E, dan F silakan baca sendiri ya. Kalian pahami, oke? Kemudian kita lanjut menerapkan perilaku taat pada aturan. Yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik, melaksanakan ibadah secara tertib, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, taat pada Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, berpuasa sunnah, makan minum dan lain sebagainya. Yang C, taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan, menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah, mentaati aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Yang D, taat pada orang tua, melaksanakan perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah. Yang E, taat pada orang lain, menerima saran atau masukan yang baik. Dan yang F, taat pada diri sendiri, konsekuen terhadap keputusan yang diambil, menjaga pola makan dengan baik atau tertib, berolahraga, istirahat cukup dan lain sebagainya. Ini adalah penerapan perilaku taat pada aturan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ini adalah contoh penerapan perilaku taat pada aturan yang sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian ambil dari berbagai sumber ya. Jadi tidak harus seperti yang Pak Barok utarakan. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang Pak Barok sampaikan. Ini adalah materi yang pertama. Jadi bab 1 itu ada 3 materi, yaitu pertama materi taat pada aturan, surat An-Nisa ayat 59. Kemudian materi yang kedua adalah kompetitif atau berlomba-lomba dalam kebaikan, surat Al-Maidah 48. Kemudian materi yang ketiga adalah etos kerja atau semangat dalam bekerja, surat At-Taubah ayat 105. Jadi hanya taat pada aturan yang bisa Bapak Barok sampaikan pada pagi hari ini. Untuk 2 materi lagi, yaitu materi tentang kompetitif dan etos kerja, akan kita lanjutkan di lain waktu. Baik anak-anak, kita akhiri materi pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.